Ini adalah Huawei Band 10, smart band terbaru andalan Huawei dengan harga di kisaran 500 ribuan aja. Desainnya minimalis tapi keren banget dengan banyak pilihan warna. Layarnya juga udah pakai AMOLED, jadi tampilannya nggak perlu diragukan lagi. Baterainya ini awet nih katanya ya. Diklaim bisa nyampe 2 minggu atau 14 hari. Fitur kesehatan dan harganya pun terbilang cukup banyak nih di sini ya. Tapi apakah ini adalah smart band yang cocok untuk kalian? Nah, untuk mengetahuinya simak video pembahasannya kali ini. Ya, akhirnya Huawei merilis lagi produk smart band terbaru mereka, ya Huawei Band 10 ini ya. Tentunya ini adalah penerus dari Huawei Band 9 yang hadir tahun 2024 yang lalu. Kita udah pernah bikin video pembahasannya loh. Kalau kalian belum nonton berarti tahu dong harus ngapain. Ada yang kelewat tuh soalnya tuh ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke smart band yang satu ini. Kita mulai pembahasannya dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Huawei Band 10, lalu ada kabel charger dan paket dokumen. Ini standar paket penjualan wearables pada umumnya ya. Nah, untuk desainnya smart band ini hadir dengan bentuk persegi panjang yang sudut-sudutnya dibuat melengkung dan punya tombol navigasi fisik di sisi sebelah kanan, khas Huawei Band. Namun perbedaannya dibandingkan dengan pendahulunya adalah material bodinya. Kalau yang dulu itu hanya ada varian dengan bodi berbahan plastik. Nah, di Huawei Band 10 ini terdapat opsi dengan bodi aluminium dan ada juga yang bodinya plastik. Tapi di video ini pembahasan ini akan menggunakan atau fokus pada yang versi bodi aluminium ya. Karena yang diuji adalah yang bodinya aluminium. Nah, hadirnya bahan aluminium ini tentunya membuat smart band ini jadi terasa semakin premium. Untuk varian warna untuk bodi aluminium itu tersedia warna purple, white, blue, green, dan matte black. Sementara untuk varian plastik itu tersedia warna black dan pink. Nah, untuk material strapnya, seluruh varian warna dari Huawei Band 10 itu sama-sama menggunakan bahan fluoro rubber. Lanjut ke bagian layarnya, ini adalah layar AMOLED berukuran 1,47 inci. Resolusinya adalah 194x368 pixel dengan kerapatan di 282 ppi. Dan karena dia pakai panel AMOLED, jadi yang satu ini sudah support Always On Display alias AOD ya. Nah, untuk mempercantik tampilannya, Huawei mengatakan kalau ada sekitar 10.000 watch face yang bisa dipilih melalui aplikasi Huawei Health. Dan di beberapa watch face tertentu, kita bisa mengcustom beberapa indikator yang ingin tampilkan seperti baterai, jumlah langkah, detak jantung, dan lain-lain. Untuk perlindungan terhadap air, aman dong. Smart band ini dikatakan memiliki 5 ATM water resistant atau 5 atmosphere water resistant, yang artinya ini aman dipakai berenang. Nah, untuk dimensinya, smart band ini memiliki panjang 43,45 mm, lebar 24,86 mm, dan ketebalannya di 8,9 mm. Sementara untuk bodinya, 15 gram tanpa strap, 30 gram dengan strap. Jadi ukurannya itu mantep lah buat smart band ya, pas lah ya, dan bobotnya juga sangat ringan. Ini buatnya nyaman dipakai untuk berbagai aktivitas, termasuk kalau mau dibawa tidur juga lumayan enak yang satu nih ya. Nah, untuk pairing ke smartphone kita harus menggunakan aplikasi Huawei Health. Nah, di sini kita bisa pairing dengan smartphone yang pakai OS Android atau yang pakai iOS. Jadi bisa dua-duanya tuh ya. Tapi untuk bahasan kali ini kita akan pakai smartphone Android. Nah, untuk petunjuk mendownload aplikasinya, silakan buka website resmi Huawei atau scan barcode yang ada di box paket penjualannya aja. Proses pairing ini terbilang mudah ya, tinggal buka aplikasi Huawei Health, kemudian pilih menu scan atau add device. Setelah itu tinggal ikuti aja prosesnya. Sekarang kita bahas fitur kesehatannya. Salah satu fitur terbaru di Huawei Band 10 ini adalah Emotional Well-being ya. Fitur dikatakan bisa menilai tingkat emosional penggunanya dengan menggunakan HRV atau Heart Rate Variability. HRV ini dihitung berdasarkan RR interval atau selisih waktu antara 2 detak jantung berturut-turut. Nah, setelah cukup banyak mendapatkan sampel RR interval, kita bisa melihat seperti apa tingkat emosional yang sedang kita alami. Menariknya, ada sebuah watch face yang dirancang khusus untuk menjalankan fitur ini. Nah, di sini ada watch face dengan tema panda yang tampilan animasinya itu bisa menyesuaikan dengan tingkat emosional kita. Menurut Huawei, ini bisa membuat kita jadi lebih aware dengan keadaan mood kita ya. Baik itu lagi senang, sedih, atau lagi ya biasa-biasa aja. Oke, kemudian fitur sleep tracking itu tentunya ada juga di sini dan ini juga sudah di-upgrade. Sekarang hasil tidur kita itu bisa diberikan skor untuk melihat bagaimana kualitas tidurnya. Menariknya, ada watch face khusus juga nih untuk menggunakan fitur yang satu ini. Jadi kalau memang kalian lagi butuhnya melihat tidurnya banget, nah pakai yang satu ini ya. Nah, di sini kalau kualitas tidurnya baik, kita akan mendapatkan skor di atas 80 poin dan watch face-nya akan jadi berwarna hijau. Sementara kalau kualitas tidur yang normal, itu skornya itu di kisaran 60 sampai 80 poin ya, dan watch face-nya akan berwarna biru. Nah, kalau buruk ini kualitas tidurnya ya, skornya akan ada di bawah 60 dan watch face-nya akan berubah jadi warna merah. Menurut Huawei sendiri, skornya tidak diberikan secara asal-asalan ya, tapi diberikan berdasarkan HRV tadi ya, sama seperti saat dia memantau tingkat emosional kita. Selain itu, Huawei juga sedang membekali sleep monitoring di smart band ini dengan fitur sleep apnea detection. Jadi memang semakin lengkap fitur monitoringnya.
Nah, fitur kesehatan lainnya juga lengkap seperti heart rate monitoring, sleep tracking, SpO2 monitoring, pulse wave arrhythmia analysis, dan cycle calendar untuk monitoring jadwal datang bulan untuk para kaum hawa ya. Nah, menurut kami sih fitur kesehatan di Huawei Band 10 ini memang sudah cukup banyak ya untuk sebuah smart band. Oke, untuk fitur olahraga, Huawei mengklaim ada total sekitar 100 jenis olahraga yang bisa dipantau dengan smart band ini. Mulai dari olahraga indoor, olahraga outdoor, dan berenang juga bisa. Kan yang satu ini water resistant 5 ATM. Oh ya, Huawei juga mengklaim bahwa Band 10 ini punya kemampuan untuk deteksi gaya renang otomatis yang berbasis AI, serta kemampuan untuk mengukur pace saat indoor running yang juga berbasis AI. Jadi sekarang biar gampangnya kita langsung tes aja deh yang berenang, kalau running mah udah biasa ya. Lagi-lagi untuk pengujian renang, seperti biasa saya dibantu oleh Coach Livia dalam pengujian kali ini. Ya tentunya opsi olahraga itu tersedia by default di Huawei Band 10, nggak perlu download lagi. Kalau bicara daya tahan dalam air udah jelas, nggak ada masalah di sini ya. Jadi kita langsung aja coba kemampuan pengenalan gaya yang digunakan. Dengan lintasan 25 meter, Coach Livia menggunakan 4 gaya berbeda untuk setiap lapnya. Berawal dari gaya bebas, kupu-kupu yang biasanya susah untuk deteksi nih ya. Lalu ada gaya punggung dan ada gaya dada. Hasilnya tanpa perlu diulang-ulang pun semua gaya langsung terdeteksi dengan sempurna. Nah, statistik lain selama latihan renang juga terlihat lengkap ya di sini. Jadi bener ya, ini mantap banget kalau buat olahraga renang. Untuk lari, jalan udah pastilah mantap lah ya, udah biasa kalau itu. Nah, untuk memantau berbagai aktivitas fisik, Huawei itu membekali sebuah widget di smartband ini yang bernama Activity Rings 2.0. Total ada 3 lingkaran atau rings yang berfungsi sebagai indikator dari target aktivitas fisik yang kita lakukan dalam satu harinya. Ring pertama menandakan jumlah kalori yang dibakar. Kemudian ring kedua menandakan jumlah durasi ketika melakukan aktivitas fisik. Dan ring yang ketiga itu menandakan seberapa lama kita sudah berdiri. Nah, pada awal memulai hari, ketiga ring ini akan kosong dan pelan-pelan akan terisi hingga penuh ketika target aktivitas fisik kita sudah tercapai ya. Jadi langsung tahu tuh, oh udah nyampe nih, udah oke nih. Kemudian sama seperti smart band lainnya, yang satu ini juga bisa digunakan untuk menerima notifikasi dari smartphone. Contohnya seperti pesan dari WhatsApp. Ini bisa untuk menerima notifikasinya. Bahkan kalau mau balas pesannya, kita bisa pakai emoticon atau quick replies juga bisa. Kita juga bisa mengkustomisasi quick reply-nya. Jadi bisa lebih berasa kita banget yang jawab gitu ya. Nah, kalau untuk telepon bagaimana? Nah, baik telepon seluler maupun untuk WhatsApp, kalau smart band ini bisa menerima notifikasinya saja ya. Tapi kalau angkat teleponnya langsung dari smart band memang belum bisa. Selain itu, smart band ini juga bisa untuk melakukan beberapa hal lain seperti mengontrol musik, melacak posisi smartphone, jadi alarm, dan lain-lain. Nah, untuk daya tahan baterainya, smart band ini bisa tahan hingga 14 hari untuk penggunaan ringan. Sementara untuk penggunaan medium, seperti menyalakan fitur-fitur monitoring untuk kesehatan dan sekali berolahraga, ini diklaim bisa tahan hingga 8 hari. Nah, ketika kami mencoba untuk penggunaan medium tanpa always on display, baterai itu berkurang sekitar 12-13% sehari. Jadi ini bisa bertahan sekitar 7-8 hari ya. Sementara kalau kita pakai always on display, baterai bisa berkurang 20-25% per hari. Jadi kemungkinan dia bisa bertahan 4-5 hari. Sementara untuk charging sampai penuh itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Nah, Huawei juga mengklaim kalau dalam 5 menit pengisian daya, smartband ini bisa digunakan untuk 2 hari pemakaian yang ringan ya. Yang ringan ya, bukan pemakaian yang berat. Oke, kalau untuk OS, dia pakai Harmony OS 5.0. Ini adalah OS buatan Huawei sendiri ya. Dan kami cukup puas saat pakai OS yang satu ini karena pengalaman pakainya terasa mulus dan cukup responsif. Bluetooth-nya pakai versi 5.0, kalau untuk built-in GPS ini belum ada. Nah, bicara harganya, Huawei Band 10 versi bodi aluminium ini dijual dengan harga kisaran Rp539.000. Sementara untuk yang versi bodi plastiknya itu Rp519.000. Tapi saat periode launchingnya nanti, akan ada promo yang membuat Huawei Band 10 ini akan dibanderol dengan harga mulai dari Rp499.000, ditambah ada bonus 700 watch face tambahan lagi secara gratis tanpa perlu bayar. Nah, untuk detail lengkapnya silahkan cek di deskripsi kita ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum bisa untuk angkat telepon, baru untuk menerima notifikasi aja. Tapi masih cukup wajar lah, kan ini smart band ya. Kemudian dia belum punya GPS, tapi untuk kelas harga segini sih kayaknya masih wajar-wajar aja. Dari sisi menariknya, ya desainnya keren dan terkesan premium dan banyak opsi warnanya juga di sini. Ada water resistant 5 ATM untuk proteksi terhadap air, bisa diajak berenang bahkan ya. Kemudian dia bisa di-pairing dengan smartphone Android maupun iOS. Nah, jadi bebas tuh mau yang mana ya. Baterai juga lumayan awet di sini. Fitur juga melimpah, baik fitur kesehatan maupun fitur olahraga. Dia masih punya tombol fisik juga untuk navigasinya. Lalu Harmony OS-nya terasa mulus saat dioperasikan. Dan yang jelas, yang satu ini nyaman buat dipakai. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira smartband ini cocoknya buat siapa sih? Menurut kami ini akan sangat cocok untuk yang baru ingin mencoba pertama kali punya perangkat wearable, tapi belum berani untuk keluar duit untuk beli smartwatch misalnya ya. Nah, cuma
maunya itu yang desainnya keren, fitur kesehatan dan olahraganya melimpah, baterai cukup awet, serta kelengkapannya juga sudah premium. Nah, yang ini nih cocok banget nih. Dan kemudian dia juga cocok untuk ya semuanya yang mau pakai smart band dengan alasan kenyamanan pakai misalnya. Kan kecil, enak dipakai. Atau mungkin yang memang carinya smart band karena cocoknya pakai smart band. Mungkin kalau pakai smartwatch kegedean gitu. Nah, ini cocok nih. Kalau di tangan saya sih katanya kecil banget jadinya ya. Kalau dibandingkan dengan smartwatch kelas atas yang harganya bisa 10 kali lipat lebih ya. Meski kemampuannya lengkap, tapi Huawei Band 10 masih terasa sederhana. Tapi kalau dibandingkan dengan smartwatch di kelas harga serupa atau bahkan yang 2 kali lipatnya, Huawei Band 10 ini bisa menyamai bahkan melampaui kemampuan smartwatch tersebut. Karena kemampuannya memang sudah tergolong lengkap, akurat, dan detail. Pada akhirnya kalau kalian sedang mencari sebuah smart band kekinian yang sensornya udah mantep, terus fitur-fiturnya lengkap ya, dan desainnya juga keren, rasanya yang satu ini wajib sekali untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.